Belasan emak-emak menyerang dan nekat melemparkan batu ke arah polisi. Mereka mencoba menghalau polisi yang tengah mencari 6 orang buronan kasus narkoba yang diduga lari ke tempat ini. Beberapa di antara mereka akhirnya terpaksa diamankan. 6 orang yang dicari tak didapatkan, namun kawasan Pasar Gaung yang dikenal sebagai sarang narkoba di Kota Padang ini akhirnya digeledah polisi. Tujuh orang diamankan lantaran terindikasi kuat menjadi pengguna narkoba. Salah satu dari mereka diduga sempat membuang barang bukti ke dalam sumur. Dan sementara dari 7 orang sudah 4 positif. Kemudian kami juga mengamankan barang bukti berupa sabu, ada sebagian kecil sabu, kemudian ada plastik untuk bungkus sabunya, kemudian bekas pakai bom, dan bekas pakai, kemudian ada beberapa barang senjata tajam. Hingga kini, petugas masih melakukan pencarian terhadap ke-6 orang yang menjadi target operasi karena kasus narkoba. Sedangkan untuk ke-7 orang yang baru saja diamankan, kini tengah diperiksa secara intensif di Polda Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Akibat kalah tawuran, sekelompok remaja merusak pos rukun warga. Sementara itu, gara-gara cemburu buta, seorang suami tega menikam istrinya. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Warga desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat geger saat ada seorang pria berinisial AA usia 24 tahun yang tergeletak tak berdaya dan mengaku jadi korban begal. Namun ternyata pria itu berbohong saat itu ia sedang dalam pelarian setelah menikam istrinya berinisial KA usia 23 tahun. Korban langsung dibawa ke rumah sakit akibat 4 luka tusukan di punggung dan 1 sayatan di lengan kiri. Menurut polisi, peristiwa itu terjadi saat pelaku menjemput istrinya di tempat kerja. Di tengah perjalanan mereka cekcok hingga penikaman terjadi. Diduga pelaku cemburu buta dengan korban dan marah diajak bercerai. Kaitannya yaitu berupa penusukan yang dilakukan oleh tersangka dengan menggunakan pisau terhadap korban istrinya sendiri. Untuk sementara motifnya sudah diketahui? Motifnya adalah permasalahan keluarga. Hingga kini aparat Polsek Purwadadi masih mendalami kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV. Aparat Polsek Kelabakang menggerebek arena judi sabung ayam di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dan menangkap 2 orang. Informasi selengkapnya bersama deretan berita lainnya akan kami sajikan dalam Kilas Balik Sepekan. Puluhan pelaku judi sabung ayam lari kocar-kacir saat polisi mengejar mereka di area sawah di Kecamatan Labakang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku yang sempat kabur ke arah hutan bambu. Penggerebekan ini berawal dari laporan warga yang resah dengan aktivitas sabung ayam di kampung mereka. Dari lokasi penggerebekan, polisi menyita sejumlah barang bukti dan sejumlah uang tunai sisa hasil perjudian sabung ayam. Polisi juga membongkar arena judi dan membakar sejumlah peralatan di lokasi tersebut.
Dua pelaku yang ditangkap kemudian dibawa ke Mapolsek Labakang untuk diperiksa lebih lanjut. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang anggota polisi ditabrak pengendara motor di depan Mapolres Garut. Pelaku yang diketahui berusia 17 tahun itu berupaya menghindar saat akan diamankan polisi. Pelaku sempat diberhentikan beberapa kali oleh petugas, mulai dari Bundaran Suci hingga melarikan diri ke arah Copong dan akhirnya menabrak petugas. Tak lama setelah kejadian, polisi pun dapat mengamankan pelaku tabrak lari. Kepada polisi, pelaku mengaku panik dan ketakutan saat akan diamankan karena mengendarai sepeda motor berknalpot brong dan tanpa plat nomor. Akibat kejadian ini, korban yang merupakan anggota polisi lalu lintas Polres Garut mengalami luka di tangan dan kaki. Meski sempat dilaporkan, korban yang merupakan anak di bawah umur tidak diproses hukum, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Beginilah aksi pencurian telepon genggam yang dilakukan oleh bocah di konter telepon genggam di Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang itu menggasak 3 buah telepon genggam yang berada di etalase toko. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban yang mendapat laporan langsung bergerak cepat dan akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku di rumah masing-masing. Keduanya diketahui merupakan anak di bawah umur berinisial MS 15 tahun dan RA 13 tahun. Akibat pencurian ini, pemilik konter mengalami kerugian sebesar 25 juta rupiah. Keluarga dan kerabat tak dapat menahan tangis saat melihat jasad Nia Anggraini tiba di rumah duka dengan kondisi wajah penuh lebam di Desa Sampali, Kecamatan Percut Saituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban meninggal dunia usai dianiaya suaminya sendiri, Zul Arizal. Tak butuh waktu lama, Zul Arizal pun diamankan petugas kepolisian sektor Medan Tembung di rumahnya. Sebelum dibawa polisi, pelaku sempat melihat jasad sang istri untuk terakhir kalinya. Sementara untuk kepentingan autopsi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku yang juga residivis kasus narkoba ini lantaran cemburu sang istri mendapat pesan singkat dari laki-laki lain di telepon genggamnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat tindak pidana KDRT dan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman 15 tahun penjara. Tim Liputan untuk CSI, RTV. Kecelakaan tunggal satu mobil pick-up terjadi di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Mobil pick-up ini oleng dan terguling di area persawahan. 1 penumpang tewas, sementara belasan orang lainnya luka-luka. Satu mobil pickup yang membawa 17 mahasiswa terguling di area persawahan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, seorang penumpang tewas, sementara beberapa penumpang lainnya syok dan luka-luka. Belasan mahasiswa ini diketahui akan mengikuti kegiatan tugas lapangan yang digelar di Kabupaten Maros selama beberapa hari. Namun naas, di perjalanan, mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Diduga, mobil pickup itu kelebihan muatan hingga menyebabkan salah satu bannya pecah dan mobil oleng. Sopir pun hilang kendali. Untuk sopir MNR ini sekarang seperti bagaimana? Kondisi diamankan di Polres Maros untuk dilakukan pemeriksaan. Seluruh korban luka kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Sementara jasad korban dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Aparat Polres Maros masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen untuk CSI RTV. Berhati-hatilah saat sedang berjalan kaki seorang diri, karena di Bandung, Jawa Barat, seorang perempuan paruh baya jadi korban penjamretan.
Pelaku juga melukai pergelangan tangan korban hingga korban terjatuh. Seorang perempuan Parubaya menjadi korban pencurian dengan kekerasan saat ia berjalan kaki di Gang Samsi, Kelurahan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Pelaku mendekati korban dari arah belakang dan langsung menjamret tas yang dibawa perempuan itu. Korban sempat mempertahankan tasnya, namun pelaku menyayat pergelangan tangan korban hingga korban pun terjatuh. Menurut Ketua RW setempat, korban saat itu akan pergi ke pasar. Namun korban ternyata sudah dibuntuti pelaku dari rumahnya. Buasi itu kan punya toko di sini, Pak. Ya memang biasa jadi pemilik toko kan di pasar itu. Biasa mengawal karyawannya. Bukan keseharian buat itu, memang tugasnya setiap hari ke pasar. Akibat peristiwa itu, korban mengalami pendarahan yang cukup parah dan tengah mendapatkan perawatan medis. Kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Saripudin untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar selamat di jalan raya. Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Nah, kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa ya yang sudah terekam? Mari kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat RTV, wah ternyata ada pengendara mobil ya pribadi yang melawan arus. Sepertinya ia ingin menghindari kemacetan begitu ya dengan melawan arus, namun dari arah berlawanan ada truk yang melintas. Nah tadi juga bisa kita lihat ya bahwa ada juga kendaraan roda 2 nih yang mengikuti nih melawan arus nih. Padahal ini hal yang sangat berbahaya, dan di sini nih ada momen di mana supir truk dan juga supir mobil ini ya kan, ini nih beradu nih. Dia tuh masih berusaha untuk melawan nih sahabat, padahal udah kita lihat ya bahwa kondisi jalannya itu tuh sedang padat, sedang macet begitu ya sahabat. Ya ini merupakan tindakan yang wah sangat berbahaya, ini membahayakan dirinya sendiri dan juga pengendara lainnya tentunya nih sahabat. Ya dan ini nih dia lagi ditegur nih sama pengendara motor ya kan, disuruh putar balik. Tapi sepertinya dia gak mau, dan bisa kita lihat sahabat ada kendaraan prioritas di ambulans yang melintas. Nah berarti kan kendaraan mobil ini menghalangi kendaraan prioritas yang akan melintas nih sahabat. Ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak patut untuk ditiru ya sahabat. Yang dilakukan oleh pengendara di video ini merupakan tindakan yang sangat merugikan. Dengan melawan arus, apalagi saat terjadi kemacetan seperti di video ini sahabat, akan membuat situasi arus lalu lintas semakin padat dan kemacetan akan semakin panjang. Karena Anda menghalangi jalur dari arah berlawanan. Hal ini tentu juga berbahaya sahabat, akan mencelakakan diri Anda sendiri maupun pengendara lainnya. Apalagi sahabat, kita bisa lihat bersama ya di kawasan ini terdapat banyak sekali kendaraan besar yang memiliki resiko blind spot yang lebih besar juga. Jadi sahabat, apabila kamu sedang dalam keadaan terburu-buru, melawan arus bukanlah jalan keluar, kecuali kendaraan prioritas yang memang harus segera sampai ke tujuan ya. Dan sahabat, berdasarkan pasal 287 pasal 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana pengendara yang melanggar aturan rambu lalu lintas dan marka jalan dapat dikenakan sanksi berupa denda maksimal Rp500.000 atau pidana kurungan selama 2 bulan. Jadi sahabat, ayo tingkatkan kembali kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Akibat kalah tawuran, sekelompok remaja merusak pos rukun warga di wilayah Jaka Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kantor pos RW di lokasi itu mengalami kerusakan parah. Sebuah pos rukun warga di Jalan Caman Raya Utara, Kelurahan Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, dirusak oleh sekelompok remaja yang terlibat tawuran. Akibatnya kaca depan pos pecah porak-poranda. Menurut warga sekitar, komplotan remaja itu kalah tawuran. Dan telepon genggam salah satu anggota itu diambil oleh lawan tawuran yang merupakan warga setempat. Karena tidak menemukan sasaran, gerombolan remaja itu kemudian merusak bangunan pos RW. Malam kan
waktu pas pecah itu kan mereka udah bentrok tuh di luar. Bentrok di luar katanya. Nah anak yang keluar itu ngejar katanya HP-nya diambil sama anak sini. Makanya datang kemari nggak ada lawan. Nggak adil jadi sasaran tuh. Aksi pengerusakan ini diketahui merupakan yang kedua kalinya. Warga berharap polisi dapat berpatroli secara rutin di wilayah mereka. Sementara kasus pengerusakan pos RW kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.